mungkin tidak sehebat yang diceritakan Pak Yandi. Jadi mudah-mudahan tidak mengecewakan presentasinya. Buat yang belum tahu, karena sebagian besar di sini ternyata saya lihat adalah orang dari luar, Pak Yandi adalah Ketua Departemen Arsitektur Universitas Indonesia, dan saya dapat banyak kesempatan dari Pak Yandi untuk bisa berkontribusi di departemen. Jadi terima kasih sekali lagi Pak Yandi. Penelitian yang akan saya ceritakan di sini sebetulnya adalah bukan satu penelitian, tapi ini adalah hasil dari 3 buah penelitian mandiri. Yang pertama adalah penelitian yang sifatnya sangat kualitatif. Tujuan dari penelitian saya adalah mengkuantifikasi dampak penghidupan, bukan hanya dampak pendapatan ya, tapi dampak penghidupan dari perubahan tata guna lahan di daerah periferal, daerah urban yang sebelumnya adalah daerah perdesaan. Yang kedua adalah saya meneliti hubungan antara dampak penghidupan tersebut terhadap kemiskinan, angka kemiskinan dan persentase kemiskinan. Dan yang ketiga kemudian adalah studi yang sangat kualitatif untuk melihat hubungan antara, sebetulnya bukan hubungan ya, atau mungkin lebih tepat saya bilang ketidakhubungan atau keterputusan aspiratif antara apa yang direncanakan oleh perencana kota dan apa yang diinginkan oleh warga, terutama warga marginal. Disclosure, pada saat saya bilang warga, seringkali yang saya maksud adalah warga marginal. Jadi saya akan katakan dari awal bahwa pada saat saya katakan saya sebut istilah warga, saya punya ketertarikan yang sangat spesifik terhadap warga yang berpendapatan rendah atau bahkan tidak berpendapatan, gitu ya. Sebetulnya jarang sekali ada orang yang tidak berpendapatan. Seringkali adalah orang yang berpendapatan tapi tidak dapat dikuantifikasi atau tidak punya pendapatan tetap, gitu. Jadi ini adalah populasi yang sangat menarik buat saya dan seringkali saya jadikan sebagai subjek penelitian. Ini adalah gambar yang ingin saya tunjukkan di awal untuk menunjukkan kira-kira diskoneksi antara masalah perkotaan dan bagaimana masalah perkotaan itu difahami oleh pengambil kebijakan di negara kita. Ini saya ambil dari online sebetulnya, dari nggak kelihatan. Saya bacakan aja judul beritanya. Ini diambil dari merdeka.com, Jumat 30 Agustus tahun 2013, dan judulnya adalah "Aneh, warga Jakarta pilih kampung kumuh daripada rusun Jokowi". Saya bacakan sedikit kutipan teks beritanya. Wali Kota Jakarta Timur Krisdianto menilai ada kepentingan jika warga yang terkena penertiban untuk Waduk Ria Rio tidak mau direlokasi ke rusun Pinus Elok Cakung, sebab Pemprov sudah berniat memberikan tempat tinggal yang sehat bagi mereka. Kemudian ini adalah kutipan dari Pak Krisdianto, sang wali kota. Artinya ini pembelajaran, masyarakat kita bikin tertib dan teratur daripada tinggal di daerah kumuh, sebentar kebakaran, sebentar tidak sehat, tapi itu dipindahkan ke lingkungan sehat tidak mau. Itu kan aneh. Pasti ada kepentingan lain, keluhnya. Bahkan bagi warga yang tempat sekolahnya jauh dari rusun Pinus harus berani berkorban untuk pindah ke tempat yang tidak jauh dari rusun. Sebab jika Pemprov memanjakan warga, maka akan banyak urbanisasi. Ya harus menyesuaikan, dekat sekolah situ, cari sekolah situ, perubahan memerlukan pengorbanan. Kalau enak nanti semua datang ke Jakarta, katanya begitu. Yang nggak penting sebetulnya kutipannya, yang ingin saya katakan adalah bahwa kutipan ini mengindikasikan 2 hal. Yang pertama, pemukiman kumuh dan persoalan warga miskin itu adalah teka-teki begitu ya. Itu semacam puzzle bagi pengambil kebijakan yang membingungkan. Sebagian besar pengambil kebijakan atau pelaksana kebijakan, mungkin levelnya Pak Wali Kota hanya pelaksana kebijakan aja, mungkin tidak paham kenapa sih orang itu miskin, kenapa mereka terus-menerus miskin, dan kenapa mereka yang miskin dan ingin dientaskan dari kemiskinan itu tidak mau lepas dari lingkungan yang seperti ini. Jadi bagi pengambil atau pelaksana kebijakan, lokasi bertinggal adalah masalah keputusan rasional atau rational choice yang dianggap cacat gitu. Jadi orang miskin itu dianggap cacat logika karena logikanya nggak sama dengan logika pengambil kebijakan. Dan lebih jauh lagi, warga miskin sering dianggap sebagai antitesis dari ketertiban, keteraturan, dan kepentingan kemajuan yang dicirikan oleh kehidupan masyarakat kota. Ada aspek yang ketiga sebetulnya yang akan mendasari kenapa saya melakukan penelitian ini. Pada saat si Pak Wali Kota bilang urbanisasi, yang beliau maksud dengan urbanisasi atau pengkotaan itu adalah kerangka berpikir dalam disiplin demografi.
Jadi maksudnya yang dibilang urbanisasi adalah orang pindah dari desa ke kota. Sementara ketertarikan saya adalah urbanisasi dari disiplin geografi. Yang saya maksud adalah perubahan desa menjadi kota. Jadi daerah yang tadinya desa kemudian mengkota. Ini adalah foto yang kedua dari Tribun News tahun 2016. Mesin waktu ini. Judulnya 2019, Denpasar bebas kawasan kumuh, paling banyak di Ubung Kaja dan Pemogan. Kutipan teks beritanya begini. Dari 167 kawasan kumuh yang ada di Denpasar, paling banyak dihuni oleh pendatang, baik yang dari Bali maupun luar Bali. Warga pendatang yang merasa bermukim di kawasan kumuh juga diharapkan untuk segera berkonsultasi kepada pihak-pihak terkait untuk mengambil jalan tengah agar sama-sama legowo atas kebijakan tersebut. Kebijakan yang dimaksud adalah mereka akan direlokasi. Indikasinya ada dua. Berarti problem permukiman perkotaan seringkali dipandang sebagai akibat emigrasi domestik, datangnya penduduk desa ke kota. Tadi yang saya bilang bahwa urbanisasi itu dilihat dari sudut pandang demografis. Konsekuensinya apa? Ini pertanyaan. Konsekuensinya apa? Kepadatan penduduk. Konsekuensi yang paling real adalah permasalahan perkotaan dianggap sebagai bawaan dari pendatang. Dan karena permasalahan perkotaan adalah bawaan pendatang terutama warga miskin yang biasanya tinggal di permukiman kumuh, sering dipandang sebagai warga yang tidak taat azas, sering dipandang sebagai warga yang haknya terbatas, dan peri kehidupannya perlu diatur dan diubah menjadi seperti keinginan pemangku kepentingan kota. Disclosure lagi, saya nggak akan ngomongin soal penggusuran, ini yang terakhir saya ngomongin soal penggusuran. Tapi saya akan bicara banyak tentang displacement atau perpindahan yang non-voluntary, yang tidak sukarela. Dan walaupun penelitian saya tidak secara langsung bicara tentang penggusuran di perkotaan, saya berikan dua gambar ini untuk memberi gambaran bahwa cara berpikirnya sama sebetulnya. Ingin saya lakukan adalah meneliti dampak penghidupan dari involuntary displacement, dari perpindahan secara tidak sukarela. Saya kedengaran nggak sampai ke belakang? Lebih jelas begini atau begini? Sama aja. Kalau sama aja boleh nggak pakai ini? Oh, untuk itu. Oke. Membantu ke situ. Oke. Ada beberapa sudut pandang lain sebetulnya. Kita bisa lihat ini gambar yang berbeda. Gambar ini diambil di Demak sekitar tahun 2010. Ini adalah daerah perdesaan. Ini masih sawah. Ini juga masih sawah. Dan di tengah-tengah ada developer yang membeli tanah yang cukup besar, lalu kemudian dikembangkan menjadi daerah permukiman. Ini adalah yang saya sebut kalau dari sudut pandang geografis leapfrogging development gitu ya, pola pertumbuhan kota yang melompat seperti kodok gitu. Jadi dia membentuk kantung-kantung permukiman, permukiman formal atau perindustrian di daerah-daerah yang sebelumnya berorientasi pertanian. Dalam bahasa yang sangat sederhana, jadi ruang-ruang perdesaan bertransformasi sehingga kemudian memiliki penampakan kota. Pola hidup masyarakatnya masih hibrid di sini, masih sangat campuran. Jadi ada yang berpenghidupan sebagai petani, ada yang berpenghidupan lain begitu ya. Tapi secara fisik ini sudah menjadi seperti desa kota. Desa kota adalah istilah yang dipopulerkan oleh Terry McGee sekitar tahun 1990-an. Pelan tapi pasti secara fisik ruang hidup mereka mulai mengakomodasi fungsi perkotaan dan mengakomodasi jalan, pabrik, perumahan formal ya, bukan perumahan yang dibangun oleh rakyat, dan ruang-ruang usaha komersial dan perdagangan seperti ruko, toko, pasar, dan lain-lain. Penghidupan atau livelihood yang biasa dilakukan di area pedesaan kemudian mendapat tempat lebih sedikit. Jadi aktivitas bertani, beternak, berladang, bersawah dan lain-lain itu kemudian mulai tergusur. Dari sudut pandang ini sebetulnya ada gambar-gambar yang sangat mengusik rasa keadilan. Jadi ini di Salatiga sekitar tahun 2009. Orangnya nggak banyak karena ini tahun 2009. Demo yang 2010 pesertanya ratusan dan beberapa sudah ditangkap polisi. Jadi gambar-gambar yang bisa diambil oleh masyarakat saat itu tidak terdokumentasikan dengan baik karena barang-barang itu disita oleh polisi untuk
supaya tidak tercium oleh media gitu ya. Jadi ada upaya yang cukup represif untuk meredam gejolak di Salatiga tahun 2010 dan 2011. Tapi tahun 2009 warga Salatiga yang terutama sebagian besar adalah petani melakukan mass protest ini. Yang lucu sebetulnya tulisan-tulisannya, ingin maju jangan korbankan kami, petani digusur siapa yang makmur, tukar guling siapa yang untung, dan seterusnya. Saya akan cerita lebih banyak tentang ini. Ini adalah gambar yang lain. Ada yang lucu. Jadi mereka bawa kambing, karena sebagian besar dari mereka juga selain beternak, mereka juga selain berladang mereka juga beternak. Jadi untuk mendemonstrasikan betapa sulitnya beternak, mereka bawa kambing dan sapinya, terus makan di rumput tamannya DPRD gitu. Jadi mereka diomelin sama satpam bukan karena demo, tapi karena rumputnya rusak gitu saat itu. Itu salah satu gambar yang menurut saya menunjukkan betapa cara berpikir pemerintah dan cara berpikir rakyat itu beda sekali. Pemerintah mikirnya taman, sementara rakyat mikirnya saya besok makan apa gitu. Ini adalah kerangka berpikirnya. Jadi saya akan cerita apa yang akan saya ceritakan selama sekitar setengah jam ke depan. Saya berusaha menutup celah dalam literatur atau gap ya, literature gap itu, yang membahas hubungan antara urbanisasi dan dampak terhadap kehidupan atau livelihood. Metodenya campuran, mixed methods dalam skala yang bertingkat. Ini adalah 3 pertanyaan yang saya pertanyakan. Yang pertama adalah kenapa perencanaan spasial yang dilakukan pemerintah kota seringkali berlawanan dengan kebutuhan ekonomi rakyat. Yang kedua adalah apa korelasi, apa hubungan antara bentuk atau pola geografis dari urbanisasi dan tingkat kemiskinan. Dan yang ketiga adalah dampak kehilangan akses terhadap tanah bagi petani. Saya berupaya untuk mengukur dampak ini. Jadi bukan hanya mengidentifikasi dampak, tapi mengukur dampaknya, mengkuantifikasi, sehingga ujungnya adalah harapannya kalau kita tahu berapa sih angkanya yang hilang dari pendapatan atau dari konsumsi petani, barangkali kita bisa mengusulkan semacam kompensasi gitu ya, dari kebijakan serupa yang kemudian menghilangkan pendapatan. Temuan-temuannya, perencanaan seringkali dimanfaatkan untuk capital conditioning. Ini adalah istilah yang saya usulkan untuk menggambarkan bahwa sebetulnya perencanaan itu bagian dari proses kapitalisme untuk menyiapkan kondisi sebuah daerah sehingga dia bisa memenuhi kebutuhan kapitalis, dalam hal ini pengembang dengan modal besar. Yang kedua adalah bentuknya atau pola geografisnya dan bukan tingkat urbanisasi. Bentuk, nanti saya akan jelaskan yang saya maksud dengan bentuk urbanisasi seperti apa, pola spasial itu seperti apa, dan tingkat urbanisasi itu seperti apa. Tapi poinnya adalah pola spasialnya yang mempengaruhi kemiskinan, bukan tingkat urbanisasinya sebetulnya. Yang ketiga tentunya adalah saya bisa mengkuantifikasi dampak negatif bagi petani. Ada yang dari geografi di sini? Oke. Ada yang dari ekonomi? Aku marah. Ini sederhana sekali sebetulnya. Ini kalau kita lihat two sector models, gambarnya akan seperti ini. Orang geografi dan orang ekonomi paham. Jadi di dalam two sector model itu ada voluntary labor flow. Orang akan pindah dari desa ke kota gitu ya, dan kemudian dari kota ke desa akan ada remittances flow. Jadi ada ini orang, terus kemudian ini adalah uang gitu ya. Kira-kira begitu. Tapi sebetulnya ini nggak lengkap. Kalau kita mau lihat lebih lengkap, sebetulnya kenyataannya, faktanya adalah batas kota itu bergeser kan? Ya kan? Yang dibilang kota itu makin besar, sementara yang dibilang desa itu juga bergeser. Di desa itu lama-lama berubah menjadi kota juga. Sehingga kemudian polanya menjadi jauh lebih kompleks. Yang pertama, ini ada yang disebut kontinum ya, desa kota. Dan saya menganggap bahwa ini kontinum. Ada daerah yang antara desa dan kota gitu. Dan kita nggak punya istilah yang tepat untuk daerah seperti itu. Terry McGee menyebut daerah itu namanya desa kota, tapi itu juga nggak menjelaskan sebetulnya desa kota itu apa gitu. Dan selalu ada capital flow. Capital flow ini maksudnya adalah uang yang selalu disalurkan ke daerah-daerah itu untuk mengembangkan daerah. Itu yang saya sebut dengan rural industrialization. Jadi daerah itu terindustrialisasi. Dan yang tadinya nggak ada jalan jadi ada jalan, yang tadinya nggak ada pabrik jadi pabrik,
yang tadinya nggak ada perumahan jadi ada perumahan. Jadi ada perubahan yang sifatnya industrialis gitu ya, melalui capital flow, capital inflow sebetulnya. Juga kadang-kadang ada FDI, foreign direct investment. Dan di orang perkotaan biasanya paham bahwa pertumbuhan daerah suburban itu muncul dari pembangunan yang terjadinya di daerah rural atau di luar kota, gitu, daerah periferal. Jadi ada voluntary resident flow sebetulnya yang saya sebut dengan rural urbanization. Jadi ada orang yang kemudian ingin tinggal di daerah yang lebih murah, tapi nggak bisa bayar rumah di perkotaan. Jadi mungkin sebagian besar dari Anda tinggalnya nggak di Jakarta, mungkin di Tangerang, di Depok, di Bogor, di Bekasi, dan seterusnya. Yang disebut Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi tadinya kan bukan kota, tadinya sebetulnya perdesaan yang kemudian berubah, bertransformasi gitu. Kemudian ada possible commutation patterns, ada pola komutasi gitu ya. Komutasi itu ulang alik setiap pagi. Tapi ada yang hilang dari sini. Yang hilang adalah ini. Orang yang tadinya bekerja di daerah perdesaan, kalau kemudian daerahnya ini berubah, dia kan kemudian tidak punya tempat untuk bekerja. Nah, mereka ini kemana? Jadi ini orang bisa pindah ke kota, dari kota bisa pindah ke perdesaan yang kemudian menjadi daerah suburban. Tapi orang yang tertinggal di sini, ini mereka harus ngapain gitu? Itu yang tidak ada dalam literatur saat ini. Jadi celah dalam literatur sebetulnya adalah bahwa ada banyak sekali paper, terutama yang ditulis oleh scholar dan ekonomis dari Bank Dunia, yang fokus sekali terhadap urbanisasi populasi dan bukan urbanisasi geografis. Paper-paper ini, penelitian-penelitian ini banyak sekali menjelaskan apa yang terjadi pada populasi yang pindah ke kota atau meninggalkan agrikultur, meninggalkan pertanian. Tapi tidak banyak menjelaskan apa yang terjadi pada mereka yang tertinggal, bahasa saya tertinggal, ya, di tempat-tempat yang sudah berubah menjadi kota. Tidak banyak membahas tentang peran perubahan tata guna lahan terhadap kehidupan rakyat. Dan menurut saya ini penting dibahas karena upaya pemerintah subnasional, maksud saya pemerintah provinsi, pemerintah kota, kabupaten, dan seterusnya, untuk membangun biasanya didorong oleh dorongan untuk membangun secara fisik, ya enggak? Wali kota, lihat Ridwan Kamil, lihat Ahok, lihat semua wali kota lain. Kalau mereka mau bilang saya sudah membangun, mereka akan menunjukkan saya sudah bikin ini, jalan tol atau bangunan atau taman dan lain-lain. Jadi pasti didorong oleh pertumbuhan yang sifatnya fisik. Tapi pembangunan berskala besar seringkali menggusur warga yang marginal dan belum banyak penelitian yang mengkuantifikasi dampak penggusuran akibat perubahan tata guna lahan. Yang saya lakukan adalah 3 hal. Jadi yang pertama, saya akan ceritakan tentang penelitian kualitatif dulu. Yang terjadi di Salatiga itu apa? Lalu kemudian saya akan gunakan penelitian itu untuk melihat dampaknya terhadap kemiskinan. Lalu nanti yang terakhir saya akan cerita sebetulnya dampaknya kalau dikuantifikasi bagaimana caranya dan kira-kira berapa angkanya. Yang pertama adalah ini di subbab pertama. Ini adalah ceritanya. Jadi ceritanya kenapa orang yang di daerah yang terbangun itu, yang mengkota itu justru menjadi termiskinkan. Kenapa Salatiga? Salatiga menarik menurut saya karena Salatiga itu baru saja mengalami pemekaran sekitar tahun 1997 melalui sebuah peraturan daerah. Salatiga kemudian mengambil kecamatan Tingkir dan Argomulyo dari Kabupaten Semarang. Yang terjadi adalah tadinya kan seluruh daerah di bawah kecamatan Tingkir dan Argomulyo itu desa, sekarang menjadi kelurahan. Tapi perubahan administratif ini lebih daripada sekedar perubahan nama. Jadi desa Noborejo sekarang menjadi kelurahan Noborejo. Ada yang tahu nggak kira-kira apa yang terjadi kalau desa berubah menjadi kelurahan? Aset. Kata kuncinya adalah aset. Jadi seluruh milik desa menjadi milik kelurahan. Kalau saya bilang aset, yang saya maksud itu 2 hal sebetulnya. Kelurahan kan perpanjangan tangan dari kota ya. Sementara desa kan punya kepala desa. Jadi kepala desa itu dipilih dan kepala desa itu bertanggung jawab kepada rakyat. Tapi kelurahan itu lurahnya dipilih oleh wali kota. Jadi hak mengatur tata guna lahan itu bukan lagi diatur oleh si kepala desa, tapi diatur oleh kota. Jadi kelurahan, perencanaan spasialnya tidak dilakukan oleh lurah. Perencanaan spasialnya dilakukan oleh
dinas tata kota di kota. Yang kedua adalah yang lebih penting lagi sebetulnya hak memiliki lahan komunitas. Yang tadinya lahan rakyat, tanah desa itu kemudian menjadi tanah kota. Ini besar sekali dampaknya. Jadi bayangkan kalau misalnya Anda punya komunitas 20 orang gitu ya, terus beli lahan bersama-sama, terus kemudian Anda bikin desa, itu tanah Anda kan, diturunkan turun-temurun, itu tanah komunitas gitu. Kalau Anda diakui sebagai sebuah desa, maka tanah itu adalah milik si desa itu. Tanah itu mungkin nggak boleh dijual, tapi boleh dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Misalnya disewakan kepada anak turunan Anda, untuk keperluan anak turunan Anda sendiri gitu. Tapi begitu desa itu diinkorporasi, dijadikan kelurahan, maka itu menjadi tanah kota. Itu bukan lagi tanah milik desa. Jadi kota boleh memanfaatkan tanah itu sesuka kota itu. Ya kan? Yang dilakukan di Salatiga adalah tanah bengkok atau traditional land bank. Jadi istilah land bank, ada yang familiar dengan land bank? Tanah komunitas yang milik bersama itu. Yang sifatnya tradisional itu menjadi milik kota, bukan lagi milik desa atau milik komunitas. Dan karena lurah menjadi bertanggung jawab terhadap kota, bukan terhadap komunitas atau desa, jadi kota dapat mengalokasikan tanah bengkok bagi kebutuhan lain selain pertanian yang lebih dibutuhkan oleh penduduk sekitar bengkok. Yang terjadi adalah ini, perubahan guna lahan tanah bengkok banyak terjadi di Kelurahan Noborejo. Noborejo adalah kelurahan yang paling selatan dari Salatiga. Dengan proses tukar guling bengkok. Jadi gini ceritanya, bayangin Anda punya tanah 100 meter persegi, lalu Anda mau bikin pabrik gitu ya. Kalau mau bikin pabrik, cukup nggak 100 meter persegi? Nggak cukup. Kalau mau bikin pabrik minimal 1 hektar misalnya. Yang Anda lakukan apa? Anda beli tanah di samping kan? Kalau dia nggak mau jual gimana? Kalau dia nggak mau jual ke sini, Anda beli yang ke sini. Kalau dia nggak mau jual juga, ini Anda pasti gagal semua jadi developer kalau gitu. Kalau dia nggak mau jual juga gimana? Kenapa? Tukar guling. Jadi lahan yang Anda punya ditukar dengan lahan yang lain. Ya, itu udah mulai kreatif. Saya tadi pikir sewa tukang pukul gitu ya. Dia menjual. Atau barangkali cara yang lebih sofistikated itu adalah paksa pemerintah untuk melepas lahan. Tanah bengkok lebih gampang. Tanah itu bukan punya siapa-siapa kan. Itu punya komunitas. Jadi begitu dia punya kota, tinggal dekatin kotanya. Mau nggak ditukar guling tanahnya dengan tanah saya di daerah lain. Pemerintah nggak boleh jual tanah bengkok, by the way. Jadi tanah bengkok tidak boleh dijual karena itu kan aset daerah, itu boleh ditukar guling. Jadi tanah ini saya tukar guling sehingga saya bisa dapat tanah yang besar, yang ukurannya hektar-hektaran, timbang ratusan meter persegi, untuk keperluan saya membangun pabrik atau real estate development yang lain. Jauh lebih mudah untuk menukar guling dengan tanah bengkok karena tanah bengkok itu kan tadinya tanah pertanian ya. Jadi besar, terus kemudian tidak terbagi-bagi. Lebih mudah menukar guling dengan tanah bengkok dibandingkan membeli satu persatu. Karena kan kalau satu persatu Anda beli tanah dari perorangan, kapan selesainya gitu ya, dapat tanah yang besar untuk pembangunan. Dampaknya luar biasa. Jadi ini penelitian yang sifatnya mixed methods. Nanti saya akan cerita tentang concurrent estate strategy itu. Tapi data kualitatif dan data kuantitatif dikumpulkan secara bersamaan gitu ya. Ada dua hal yang penting di sini. Yang pertama adalah ini indikator untuk kota Salatiga. Ini indikator untuk kota Semarang. Yang lebih besar mana? Yang lebih besar Semarang kan? Tapi yang menarik adalah di Semarang itu agrikultur itu 16,23% pertumbuhannya, sementara di Salatiga hanya 11,07%. Artinya pertumbuhan GDP untuk Semarang untuk agrikultur jauh lebih besar dibandingkan pertumbuhan GDP untuk Salatiga. Artinya Salatiga mengalami kontraksi menurut saya. Ini adalah persen perubahan, bukan persen progresi. Tapi artinya dalam waktu 5 tahun Salatiga mengalami kontraksi pertumbuhan agrikultur. Sementara building construction itu tumbuh sama cepatnya dengan Semarang.
Jadi selama 5 tahun, tahun 2005 sampai 2010, Salatiga mengalami pertumbuhan yang luar biasa pesat, dan pertumbuhan itu secara tidak langsung mempengaruhi. Ini implikasinya ya. Saya mau cerita, ada banyak hal lain yang mendukung fakta ini tentunya. Tapi dari kedua angka ini saja kita bisa melihat bahwa pertumbuhan daerah urban di Salatiga yang dapat dilihat dari pertumbuhan sektor building construction atau konstruksi bangunan itu punya dampak langsung terhadap pertumbuhan agrikultur, kira-kira begitu. Ada pertanyaan? Yang tadi saya lihat ada yang mengatakan ada dampaknya tentunya. Ini adalah gambar yang saya ambil dari Kelurahan Nogorejo. Sepintas gambarnya nggak ada yang aneh. Jadi yang hijau ini adalah daerah-daerah yang proporsi rumah tangga sangat miskinnya masih normal. Yang kuning itu yang cukup tinggi. Sementara yang merah adalah yang sangat tinggi. Angkanya kira-kira begini. Nggak terlalu penting saya sebutkan angkanya, tapi buat gambaran aja. Dan ini juga kira-kira relevan kalau kita lihat proporsi pengangguran gitu ya. Tidak ada yang aneh dengan gambarnya, kecuali fakta bahwa ini adalah daerah di mana ada tanah bengkok yang sekarang sudah ditukar guling oleh pemerintah. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa di daerah ini yang seharusnya ada banyak pembangunan pabrik baru, menghasilkan lapangan pekerjaan, tapi warga yang tinggal di sini adalah warga yang terkonsentrasi pengangguran dan rumah tangganya sangat miskin. Jadi ini paradoks kan, di daerah di mana terjadi pertumbuhan yang sangat pesat, pertumbuhan tidak hanya pertumbuhan secara fisik, tapi pertumbuhan industri yang menghasilkan lapangan kerja baru, tapi warga di sekitarnya justru menganggur dan sangat miskin. Yang pertama saya akan mencoba menjawab kenapa. Saya akan pakai metode mixed message dengan strategi concurrent nested. Maksudnya begini, concurrent itu artinya bersamaan, data kualitatif dikumpulkan dengan data kuantitatif secara bersamaan, tapi nested artinya analisis untuk data yang kuantitatif itu untuk mengkonfirmasi penelitian yang sifatnya kualitatif gitu ya. Saya berusaha memahami melalui 4 cara. Yang pertama adalah kalau Anda familiar dengan istilah participatory planning atau perencanaan partisipatif, maka yang pertama bisa dijadikan alasan adalah pasti ada semacam keterputusan aspiratif gitu. Yang diinginkan oleh warga barangkali bukan yang diinginkan oleh perencana kota. Itu metodenya. Bagaimana cara saya mencari kira-kira adakah divergensi antara yang diinginkan oleh perencana kota dengan yang diinginkan oleh warga marginal. Tapi kalau Anda baca teori-teori perencanaan yang cukup kontemporer, ada ide tentang kompresi waktu atau time compression. Terutama mereka yang bekerja di daerah-daerah disaster atau daerah-daerah bencana. Perencana kan dipaksa untuk selalu berpikir cepat, menghasilkan solusi yang siap pakai, dan kadang-kadang itu membypass banyak sekali proses berpikir gitu ya, yang mungkin juga tidak sangat sensitif terhadap dimensi waktu warga yang akan kemudian menjadi subjek perencanaan itu. Yang ketiga adalah ide saya tentang ada konflik persepsi tentang lokalitas. Yang mana yang bisa disebut lokal, yang mana yang bisa disebut inilah perencanaan buat saya di daerah saya. Dan yang keempat adalah kalau Anda familiar dengan ide Marx, pasti secara fundamental ada perbedaan pandangan terhadap apa sih peran negara terhadap subjek. Jadi untuk mendapatkan pengetahuan tentang keempat alasan ini, metodenya adalah wawancara, penelitian kearsipan, focus group discussions, dan ini yang sifatnya sangat kualitatif adalah audit inventory tanah di tanah di Kelurahan Nogorejo. Yang pertama adalah keterputusan aspiratif. Teori tentang participatory planning banyak didasari oleh pemikiran Habermas mengenai communicative rationality atau rasionalitas komunikatif. Dan
khusus untuk bidang perencanaan banyak dipengaruhi oleh pikiran Friedman yang bicara tentang perencanaan transaktif gitu ya. Perencanaan yang secara aktif dilakukan dan sifatnya transaksional. Ada bukti yang nyata antara divergensi mimpinya perencana kota dengan mimpinya warga. Kalau kita lihat RDTRK itu Rencana Dasar Tata Ruang Kota 2010 sampai 2030. Ada kalimat ini. Salatiga adalah pusat pertumbuhan industri regional yang diarahkan untuk mengubah tanah pertanian menjadi permukiman dan perkotaan untuk mendorong pertumbuhan koridor pembangunan industri. Tapi yang diinginkan oleh petani kan seperti ini. Saya nggak ingin bekerja di pabrik. Saya punya sapi dan kambing. Berhasil buat saya itu kalau saya punyanya bukan 1 tapi 2 atau 3. Bisa memerah susu, bisa dapat dagingnya, punya tanah buat bertani atau jadi supplier buah supaya ada tinggalan atau ada warisan. Jadi bayangan tentang kehidupan yang ideal itu juga berbeda antara perencana kota dan warga. Komentar yang saya dapat pada saat saya presentasikan ini adalah, ya lalu kenapa? Itu kan romantisme masa lalu. Problemnya adalah seringkali menurut saya kita lupa bahwa sebetulnya bahkan pertumbuhan agrikultur, pertumbuhan industri agrikultur itu juga relevan untuk kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi. Banyak sekali kota-kota di dunia ini yang tumbuh berdasarkan basis ekonomi agrikultur. Jadi misalnya ketimbang membuat industri asbestos, kita bisa membuat industri pemerahan sapi, industri pengalengan dan lain-lain gitu ya. Jadi sebetulnya kalau Salatiga memutuskan untuk mulai dari situ bisa saja. Tapi kan bayangan antara mimpi perencana kota dengan mimpi warga itu sangat berbeda. Ada divergensi yang sangat nyata. Ide tentang time compression ini saya pinjam dari Olshansky yang banyak sekali melakukan penelitian tentang bencana. Menurut dia normal process of capital depletion, proses normal untuk pengurangan aset ya, seringkali dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, dan perencanaannya juga butuh waktu yang sangat singkat untuk menghindarkan disruption, untuk menghindarkan keterhentian public services, layanan publik. Ini salah satu kutipan dari perencana senior di Salatiga. Kami harus merencanakan dalam waktu yang sangat terbatas dan masih harus bagus juga. Ini banyak mahasiswa saya bilang begitu. Dikasih tugasnya banyak, tapi harus ngumpulinnya hari Jumat. Gitu. Harus dikaji atasan kami bulan Januari, dikonsultasikan dengan DPRD pada bulan Februari, dikonsultasikan dengan pemerintah provinsi dan nasional bulan Maret, dan disahkan bulan Mei atau Juni. Jadi mereka hanya punya waktu sekitar 6 bulan untuk membuat RDTRK. Itu proses yang tidak mudah, dengan kapasitas yang sangat terbatas, teknologi yang kadang-kadang tidak tersedia, dan mereka harus memikirkan banyak sekali hal. Lantas berlaku sebagai RDTRK selama 5 tahun. Sementara bayangkan dimensi perubahan yang ada di kepalanya seorang petani. Gitu. Ini kutipannya. Itu motor anak perempuan saya, dia nunjukin kalau nggak salah Yamaha Fiction. Buat saya udah keren banget saat itu. Dia kerja di pabrik garmen, adiknya masih SMA, sebentar lagi ikut kerja di pabrik. Mereka masih muda, dan saya senang-senang aja lihat mereka kerja di pabrik. Tapi saya udah tua, taunya cuma bertani. Sampai mati kalau masih boleh bekerja di tanah bengkok maksudnya. Ya saya akan bertani. Jadi bayangan dia adalah, oke, mungkin daerah di sekitar saya berubah menjadi daerah yang lebih industrialis. Tapi saya kan bisanya begini, jadi mungkin perubahan itu akan terjadi over generation, lintas generasi gitu ya. Sementara yang dibayangkan oleh seorang perencana kota adalah perubahan itu mungkin harus terjadi 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, atau paling lambat 15 tahun lagi. Jadi ada disjuncture di sini, ada keterputusan antara berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk sebuah kota atau sebuah daerah itu berubah dengan persepsi masyarakat tentang perubahan yang sifatnya lintas generasi itu. Yang ketiga adalah isu lokalitas. Jadi ini yang tadi saya lakukan audit inventory itu.
Yang menarik adalah setelah ditukar guling, lahannya nggak berkurang jumlahnya. Kalau kita lihat jumlah land areanya sebetulnya bertambah dari 218.000 meter persegi menjadi hampir 350.000. Tapi yang tadinya seluruhnya berada di dalam Kelurahan Nogorejo, kemudian sekitar 40% berada di luar kelurahan. Distribusinya juga kemudian berubah. Yang tadinya sebagian besar adalah sawah, kemudian sebagian tidak menjadi sawah tapi menjadi lahan kering atau dry land gitu ya. Dan sebagian lagi menjadi urban uses itu. Nah, masalahnya begini, kalau yang tadinya orang bersawah kan nggak bisa kemudian bekerja tidak di sawah, nggak bisa orang yang tadinya nanam padi kemudian disuruh nanam singkong gitu. Tidak semudah itu. Lebih sulit lagi adalah kalau Anda memang bisa bertani gitu ya, Anda kan pola hidupnya kan sehari-hari pasti harus jalan ke sawah, pagi hari kemudian pulang lagi, siang hari mungkin harus menyiangi tanaman atau menyiram dan seterusnya. Kemudian pulang lagi, Anda mungkin akan bolak-balik 3 kali dalam sehari ke sawah gitu ya. Bayangkan kalau sawahnya tadinya 200 meter dari rumah, sekarang 5 km. Itu kan nggak mungkin kan dilakukan. Orang yang bertani tidak hidup seperti kita yang pakai baju bagus, kemudian naik mobil atau naik motor atau naik kendaraan umum, pergi ke kantor, kemudian pulang lagi. Pola kehidupan mereka sangat berbeda. Jadi isu tentang lokalitas dan teritorialitas ini jadi penting buat orang yang bicara tentang perubahan pola hidup petani. Yang ketiga adalah yang keempat, perbedaan peran negara. Orang Yiftakal bilang bahwa perencanaan sebetulnya hanya bagian dari tangan kanan negara yang sifatnya kapitalis. Gitu. Ada 2 perbedaan pandangan sebetulnya. Orang yang mengambil pandangan Marxian menganggap bahwa negara tugasnya memfasilitasi akumulasi kapital dan melegitimasi institusi yang kapitalis. Tapi pandangan Weberian menganggap bahwa birokrasi itu sifatnya rasional dan independen, harusnya mewakili semua kepentingan. Pertentangan kepentingannya ada di sini. Ini adalah komentar dari seorang aktivis. Lurah itu yang lurahnya sekarang maksudnya. Lurah itu ngapain sih tugasnya? Emangnya dia tahu masalah kita? Dia kan cuma duduk di kantornya, tanda tangan surat-surat, KTP gitu-gitu aja. Saya yakin dia nggak kenal daerahnya sendiri dan saya yakin dia terlibat tukar guling tanah pengkok tadi. Orang pengembang sering duduk sama dia di kantornya. Saya yakin mereka bicara soal tanah mana lagi yang bisa ditukar guling. Dan pertanyaan pentingnya yang terakhir, dia sebetulnya mewakili siapa sih? Mewakili kami atau mewakili pengembang? Jadi saya bicara banyak hal tentang kenapa kira-kira perencanaan itu tidak mewakili kebutuhan ekonomi rakyat. Tapi itu kan sifatnya kritik. Dan kritik juga bisa dibalas dengan kritik. Jadi keputusan saya adalah setelah saya kemudian mengulas dengan sangat kritis, yang saya lakukan adalah saya mengidentifikasi dampak realnya, sehingga saya bisa bicara dengan data untuk kemudian mendukung kritik saya itu. Saya akan bicara tentang pola geografis, urbanisasi, dan bagaimana saya menjadikan itu sebagai cara meneliti persebaran tingkat kemiskinan. Ini adalah gambar yang saya olah dari citra satelit. Jadi kalau Anda lihat citra satelit, kan ada gambar. Anda familiar dengan Google Maps ya? Google Maps adalah citra satelit. Nah, ini adalah gambar seperti Google Maps yang kemudian saya olah. Tahun 2000, 2005 sampai 2010 kita bisa melihat perubahannya, di mana ada vegetasi dan di mana tidak ada vegetasi. Dan saya secara spesifik hanya melihat vegetasi yang sifatnya agrikultur. Jadi kalau ada hutan di situ saya abaikan. Tapi kalau hutannya adalah hutan produktif, misalnya hutan kayu yang karena kan ada pohon sengon yang memang itu dibiarkan oleh warga untuk kemudian dijadikan tanaman budidaya, itu saya anggap sebagai bagian dari agrikultur. Jadi tolong difahami bahwa agrikultur di sini pemahamannya sangat luas. Dari mulai sawah, padi, kemudian ilalang, dan kemudian pohon sengon yang besar itu yang dimanfaatkan sebagai tanaman budidaya. Kalau saya superimpose gambarnya, maka saya bisa melihat perubahannya. Jadi yang putih itu adalah yang tidak berubah dari tahun 2000 sampai 2005 atau 2005 sampai 2010.
Yang hijau adalah tanah yang tadinya terbuka yang kemudian dimanfaatkan untuk agrikultur. Jadi tadinya nggak ditanami, sekarang ditanami. Artinya nambah kan agrikulturnya. Yang penting adalah yang merah sebetulnya, yang dari agrikultur ke urban uses atau ke penggunaan urban. Jadi yang tadinya sawah menjadi jalan, yang tadinya ladang menjadi pabrik, yang tadinya tanah kering terbuka yang ditanami ilalang atau yang lain kemudian menjadi rumah dan seterusnya. Ini agak rumit. Ini penjelasannya butuh bantuan. Saya akan bicara soal pola geografis. Jadi pola geografis itu sebetulnya menyangkut clustering dan dispersi gitu ya. Clustering adalah pemusatan, dispersi adalah ketersebaran. Jadi secara sederhana adalah kalau ada lahan yang ini tadinya tanah terbuka terus kemudian menjadi rumah gitu ya, kita bisa lihat dia sebagai titik kan di dalam data. Tapi kemudian mungkin ada titik yang lain di sini, ada titik yang lain di sini, ada yang lain dan seterusnya. Dari sini Anda bisa lihat bahwa ini ada semacam pemusatan atau clustering. Kalau Anda lihat titik-titiknya seperti ini, ada semacam ketersebaran gitu ya. Dan ketersebaran ini bisa dihitung berdasarkan fungsi dari jarak setiap titik gitu ya. Jadi clustering itu bisa dinilai dari min 1 sampai dengan 1. Ini yang disebut dengan Moran's atau Moran's indicator gitu ya. Jadi yang saya lakukan di sini adalah ini perubahan 2000 sampai 2005, ini perubahan 2005 sampai 2010. Yang merah adalah yang menunjukkan bahwa daerahnya sangat terpusat perubahannya. Sementara yang hijau menunjukkan daerahnya sangat tersebar perubahannya. Yang saya maksud tersebar perubahannya dan terpusat perubahannya adalah titik-titik yang saya lihat sebagai perubahan dari agrikultur menjadi urban uses itu sangat rapat. Sementara kalau yang saya bilang terdispersi atau tersebar, titik-titiknya jauh-jauh. Kesannya memang buat apa melakukan? Tapi ini sebetulnya mengindikasikan satu hal. Kalau ini sangat rapat, kemungkinan besar ini adalah perubahan yang terkorporasi. Jadi bayangkan begini, ada orang beli tanah untuk bikin real estate, maka ini yang akan kita lihat. Tapi kalau ada penduduk yang dari rumahnya itu mau bikin, dari tanahnya yang terbuka mau bikin rumah, dia akan sifatnya seperti ini. Pembangunan yang ini akan sangat rapat karena pembangunan ini terkorporasi. Jadi mereka pasti maunya kan tanahnya adjacent, berhubungan, bersinggungan satu sama lain. Sementara yang ini sangat terdesentralisasi perubahan. Jadi indikasi keterkorporasian atau indikasi apakah ini didorong oleh pengembang modal besar atau tidak, itu ada hubungannya dengan clustering dan dispersi. Ini adalah tabel yang menunjukkan hubungan antara warga miskin baru, tingkat urbanisasi, dan clustering pertumbuhan kota. Ini adalah variabel urbanisasi, tingkat urbanisasi. Ini adalah variabel clusteringnya. Dan Anda bisa lihat yang signifikan bukan tingkat urbanisasinya, tapi adalah level clusteringnya. Cara membacanya sederhananya begini. Pertumbuhan yang sangat terpusat, yang global Moran's I-nya 1, artinya ini hanya berlaku untuk kasus Salatiga ya. Yang global Moran's I-nya 1 menghasilkan 1.500 orang miskin baru. Ini jumlah total. Kalau saya pakai, jadi ada beberapa metode regresi yang bisa saya pakai, yang tentunya semakin ke kanan bentuk model regresinya jauh lebih baik dan jauh lebih valid. Kalau saya pakai model yang spatial lag dan bukan OLS, angkanya jauh lebih moderat, 1.600. Bukan lebih moderat, lebih besar, angkanya 1.600. Dan kalau saya pakai model spatial error, hampir 2.000 orang. Kalau saya tidak pakai angka kemiskinan total, tapi saya pakai angka kemiskinan yang sangat miskin, maka angkanya sekitar 300. Tapi kalau saya pakai angka
hanya miskin. Jadi kalau Anda lihat KPLS kan ada kategori sangat miskin, ada kategori miskin, ada kategori hampir miskin begitu ya. Angkanya sekitar 500. Kalau saya pakai angka yang hampir miskin, angkanya sekitar 300, tapi dia tidak relevan, dia tidak signifikan, maaf. Dan karena nggak signifikan, artinya orang-orang yang hampir miskin ini sebenarnya nggak terlalu terpengaruh oleh tadi perubahan tata guna lahan tadi itu. Nah, sekarang bagaimana mengukur dampak bagi households, bagi rumah tangga. Jadi bagaimana menghitung dampaknya bagi setiap rumah tangga yang mengalami kejadian tadi. Kalau dia kehilangan tanah yang didorong oleh proses urbanisasi. Ini agak rumit lagi. Jadi saya pelan-pelan ngejelasinnya. Gambar yang pertama ini adalah diagram yang menunjukkan dampak dari hilangnya tanah garapan. Jadi kalau Anda bertani, secara konsisten bertani dari dulu sampai sekarang, tapi tadinya Anda punya tanah garapan, sekarang Anda nggak punya tanah garapan. Jadi tadinya Anda bekerja bertani di tanah Anda sendiri atau tanah yang dikuasakan kepada Anda, sekarang Anda bekerja pada orang lain. Misalnya menyewa atau misalnya meminjam atau misalnya bekerja sebagai buruh di tanah orang lain gitu ya. Sementara yang ini adalah diagram yang menunjukkan perubahan pendapatan dan konsumsi bagi rumah tangga yang tetap bertani tapi daerahnya mengkota, daerahnya mengurban gitu ya. Gambarnya agak rumit karena begini, garis yang hitam ini menunjukkan perubahan pendapatan bagi warga yang mengalami perlakuan. Dalam hal ini perlakuannya adalah hilangnya tanah garapan itu. Sementara yang garis abu-abu ini adalah garis kontrol warga yang tidak mengalami kehilangan tanah garapan. Problemnya kalau Anda bandingkan secara langsung, titik awalnya kan beda. Jadi orang yang tidak kehilangan tanah garapan itu kan memang pendapatannya dari awal biasanya udah lebih tinggi dibandingkan orang yang akan kehilangan tanah garapan. Biasanya orang kehilangan tanah garapan karena memang awalnya dia juga sudah miskin gitu ya. Jadi karena pendapatannya lebih rendah, maka satu-satunya cara untuk membandingkan adalah memproyeksikan angka ini di titik awal mula orang yang kehilangan tanah garapan. Maka perbedaannya adalah ini sebetulnya gitu. Secara sederhana metode ini disebut difference in difference. Saya bisa bicara lebih jauh kalau misalnya nanti Anda tertarik dengan cara mengungkapkannya secara statistik. Tapi poinnya adalah begini. Poinnya adalah saya bisa mengidentifikasi bahwa ada sekitar 1,5 juta kehilangan pendapatan total ya untuk orang yang kehilangan tanah garapan. Dan angka itu relevan dengan kehilangan pendapatan tani. Jadi angkanya sama persis. Artinya karena angkanya sama persis, maka kehilangan pendapatan itu semua bersumber dari kehilangan pendapatan tani. Dan itu tidak bisa dikomplementasi, tidak bisa ditutupi dengan pendapatan lain yang alternatif begitu ya. Itu juga kemudian relevan dengan mengurangi konsumsi. Konsumsi itu ada dua, konsumsi makanan dan non-makanan. Konsumsi makanannya ternyata tetap untuk orang-orang yang kehilangan tanah garapan itu. Jadi mereka nggak makan lebih sedikit. Yang terjadi adalah mereka nggak mengirim anaknya ke sekolah. Mereka kemudian nggak bisa beli baju baru. Mereka kemudian tidak bisa memperbaiki rumahnya dan seterusnya. Jadi yang terjadi adalah penurunan kualitas hidup. Makannya tetap, tapi terjadi penurunan kualitas hidup dan dampaknya bisa jangka panjang. Karena kemudian mereka nggak mengirim anaknya ke sekolah. Jadi gambarnya grim sekali di sini ya. Ini gambarnya gelap sekali. Dampaknya sangat mengkhawatirkan. Tapi di sini gambarnya agak mixed. Petani yang hidup di daerah yang urban ternyata pendapatannya memang lebih sedikit dibandingkan petani yang hidup di daerah yang urban. Tapi pengurangan pemasukan atau pendapatan itu hanya terjadi di pendapatan tani. Tapi pendapatan totalnya tidak sepenuhnya turun. Konsumsinya justru naik, baik konsumsi makanan maupun konsumsi non makanan. Jadi artinya agak sulit untuk menilai apakah kehilangan tanah garapan dan hidup di area urbanisasi itu dua-duanya sama-sama berdampak negatif. Yang harus dilakukan adalah
meneliti orang yang kehilangan tanah garapan di daerah yang urban. Jadi kira-kira begini cara berpikirnya. Kalau dia sekedar kehilangan tanah garapan, itu kan bisa disebabkan oleh banyak hal. Tapi yang saya ingin tertarik teliti adalah bagaimana kalau Anda kehilangan tanah garapan karena daerah Anda mengkota. Kira-kira begitu. Kalau diteliti secara bersamaan, ini hasilnya. Seperti yang tadi saya tunjukkan, semakin ke kanan metodenya semakin sophisticated gitu ya. Ini dengan metode matching. Angkanya sekitar kehilangan 2,86 juta rupiah dari pendapatan total, dan 2,73 juta itu disumbangkan oleh kehilangan pendapatan tani. Kalau saya pakai metode yang lebih sophisticated, ini adalah radius matching dan bukan nearest neighbor matching. Angkanya lebih moderat, 1,87. Kernel matching angkanya 1,4 dan 1,56. Dan stratified matching angkanya sekitar 1,4 juta. Konsumsinya juga menurun. Konsumsinya adalah menurun 1,55, 1,48 dan 1,37. Jadi kalau saya pakai angka yang paling moderat sekalipun, kalau Anda kehilangan tanah garapan karena daerah Anda mengkota atau mengurban, Anda akan kehilangan sekitar 1,4 juta pendapatan per tahun, dan konsumsi Anda menurun relevan. Angkanya kira-kira sama, koresponden. Kesimpulannya apa? Tentunya mengamankan akses terhadap tanah garapan bisa menjaga pendapatan dan konsumsi petani, terutama mereka yang nggak punya tanah. Gitu ya. Jadi barangkali kita nggak perlu menyediakan tanah, tapi melindungi aspek-aspek yang bisa memberikan akses untuk tanah bagi petani. Contohnya tadi itu, melindungi tanah bengkok dari tukar guling dan lain-lain. Sebagian besar rumah tangga petani tidak memiliki sumber penghidupan yang alternatif. Jadi begitu mereka tidak bisa bertani, biasanya mereka nggak bisa meredam kejutan ekonomi. Begitu ada kejutan ekonomi ya sudah kolaps, kemudian menjadi miskin. Dalam rata, hilangnya tanah garapan biasanya yang didorong oleh urbanisasi, mengurangi pendapatan petani kurang lebih 1,4 juta rupiah per keluarga ya, bukan per orang. Per keluarga 1,4 juta rupiah per tahun. Bayangkan kalau Anda adalah keluarga yang hidupnya per tahun hanya kira-kira 10 juta rupiah. Anda harus berbagi itu dengan katakanlah 5 orang lain. Jadi satu orang mendapatkan sekitar, help me with the math ya, 10 dibagi 6 sekitar 1,5 juta rupiah untuk dimakan selama 1 tahun. Bayangkan kalau kemudian Anda kehilangan 1,4 juta per tahun untuk sekian banyak orang. Tentang kemiskinan, pola spasialnya bukan tingkat urbanisasinya yang berhubungan erat dengan kemiskinan baru. Yang saya maksud dengan pola urbanisasi adalah pola urbanisasi yang terpusat atau cluster. Yang terjadi adalah pola urbanisasi yang terpusat itu mensinyalkan ini sebetulnya, pembangunan yang terkorporasi atau corporated development. Corporated development biasanya didorong oleh usaha besar, pabrik, real estate, jalan dan seterusnya, dan besar kemungkinan menggusur warga miskin. Dan warga dalam dalam kategori pendapatan yang lebih tinggi biasanya nggak terpengaruh terlalu banyak, karena mungkin mereka lebih banyak sumber pendanaan alternatif atau memang punya lahan, jadi mereka memang nggak tergusur. Kalau Anda punya lahan kan barangkali walaupun Anda tergusur tapi Anda dapat uang gusuran gitu ya. Sementara kalau Anda pakai tanah bengkok, tanah punya komunitas, begitu itu diambil Anda nggak dapat apa-apa. Ada 2 implikasi. Yang pertama adalah implikasi analitisnya. Seperti tadi saya bilang, ada banyak studi yang bilang bahwa urbanisasi sebetulnya berpengaruh sangat positif terhadap kesejahteraan. Industrialisasi berpengaruh sangat positif terhadap kesejahteraan. Saya tidak membantah studi-studi sebelumnya. Yang saya lakukan adalah saya memperhatikan grup ekonomi tertentu saja. Saya memperhatikan grup ekonomi orang-orang yang tergusur, dan begitu saya lihat dari perspektif mereka, ternyata gambarannya sangat berbeda. Ada 2 implikasi kebijakan. Yang pertama adalah menurut saya perlu ada pertimbangan untuk perlindungan terhadap lahan pertanian dari urbanisasi. Problemnya sekarang kalau Anda lihat BPN, kebijakannya kan hanya melindungi sawah produktif, ya kan? Jadi kalau Anda datang ke BPN, mana yang tidak boleh dibangun? Yang tidak boleh dibangun adalah lahan yang sudah menjadi lahan sawah produktif.
Tapi sebetulnya kan yang dibilang lahan produktif itu tidak hanya sawah sebetulnya, tapi ladang, terus kemudian lahan yang ilalang, hutan pohon sengon itu yang dipakai untuk budidaya dan seterusnya. Seharusnya mungkin ada semacam proteksi administratif dan perencanaan kota yang melindungi daerah-daerah tersebut dari cengkeraman urbanisasi. Tapi bagaimanapun ada keterbatasan untuk pendekatan ini. Kalau kita hanya melindungi tanah, maka kita hanya melindungi daerah itu. Kita tidak melindungi orang, kita tidak melindungi manusia atau keluarga. Masalahnya begini, yang namanya pemerintah kota, pemerintah daerah, mereka bagaimanapun kan punya ambisi untuk tumbuh, untuk menjadi tambah besar. Dan pada saat mereka punya ambisi untuk tumbuh, mereka pasti akan mendorong pertumbuhan fisik. Jadi ada keterbatasan terhadap strategi melindungi tanah garapan atau melindungi lahan pertanian itu. Menurut saya sebetulnya adalah strategi yang paling baik. Kita mulai melakukan studi-studi untuk mengkuantifikasi dampak, dan begitu kita mengkuantifikasi dampak maka akan kelihatan, Pak, kalau Bapak melakukan kebijakan X, Bapak akan menghasilkan biaya sosial sebesar Y, kira-kira begitu ya. Jadi kalau keluar biaya sosial Y, maka nggak apa-apa kalau misalnya Anda menganggap benefitnya lebih besar, silahkan kompensasi Y itu untuk semua orang yang terdampak gitu, sebesar Y rupiah. Dan kalau Anda mengkompensasi itu mungkin Anda tidak memiskinkan warga, kira-kira. Jadi ini adalah solusi yang nggak ideal, tapi ini adalah solusi yang jalan tengah. Kalau kemudian kebijakan memang secara langsung atau tidak langsung memberi dampak yang negatif buat warga, terutama yang marginal, maka menurut saya harus ada aspek kompensasi, dan kompensasi itu bisa muncul kalau penelitian kita semua berupaya mengkuantifikasi dampak tersebut. Terima kasih untuk perhatian Anda. Saya terbuka untuk kritik, pertanyaan, dan tentunya masukan. Terima kasih, selamat pagi. Informal aja mungkin ya, jadi nggak usah tanya jawabnya, kita informal. Tapi rasanya sih banyak pencerahan, banyak hal yang saya dapatkan juga. Saya belajar banyak hari ini dari Mas Gamal. Terima kasih. Untuk seorang Pak Yandi bilang dia belajar banyak itu luar biasa. Ada sesuatu yang ingin ditanyakan, diklarifikasi, kerumitan yang tadi itu. Kalau nggak saya yang nanya. Untuk membuka aja. Ya. Pertama dari ekonomi. Pertama selamat ke Bung Gamal atas achievementnya. S3, kemudian udah publish beberapa ya? Belum, sedang menunggu ya? Yang ini sedang in review, Pak. Ya, oke. Mungkin saya ingin melengkapi istilahnya, karena ada beberapa yang menggelitik juga. Misalnya pergeseran dari masyarakat yang rural begitu masuk urban. Kemudian kan tadi ada itu kambing tuh, jadi makan, dipersilahkan masuk ke kebun alun-alun wali kota. Mungkin perlu ini tidak disinggung sama sekali. Memang ada shifting. Kalau kita ingat, saya nggak tahu kuliah atau apa, saya dapatnya dari beberapa ini, Pak Prof Paulus misalnya kan selalu di dalam dinamika masyarakat dia main 3 itu, struktur, kultur, and proses. Nah, struktur kita tahu lah, tatanan-tatanan formal maupun informal di dalam tata kelola suatu komunitas ya. Pak lurah atau juga ulama atau nggak tahu lah. Lalu itu struktur ya, itu memang baik formal maupun informal. Lalu kemudian kultur, nah ini kultur memang kita tidak akan terlepas dari sosial budaya yang mewarnai suatu komunitas atau dalam konteks lokalitas. Nah, ada satu, saya nggak, mungkin di kepalanya Bung Gamal sih ada ya, property right atau urban formal rule and regulation, dan itu lebih mengkota. Lah kita parkir FEMA FT aja kan nggak boleh tuh, ada tambangnya. Kenapa? Dia kan milik UI. Jadi ada eksklusivitas yang ya, property right, terutama kalau yang modern, apalagi kita mengandalkan kepada market.
Nah ini memang menjadi tidak komunal lagi. Begitu kita masuk ke ke kota yang modern yang berbau formal. Bahkan kan argumentasi dari penggusuran misalnya ya, itu kan sebetulnya debat di legal ilegal ya, walaupun teman-teman banyak kan bukan ilegal ya, itu tidak terencana. Enggak, itu milik tanah publik misalnya ya, sehingga memang dia harusnya ilegal. Walaupun rekan saya misalnya Mbak Erili enggak bukan ilegal itu tidak terencana. Enggak, sekarang dibikin terencana nggak mau. Maksud saya begini, pertama memang kita harus ada social value tadi kaitannya dengan yang begitu modern masuk properti baru, sehingga kayaknya dia nggak bisa lagi. Ya, itu satu ya, yang saya catat ini menarik nih, property right, oke. Dan waktu dia mengkota, nah ini masuknya ekonomi, pasti kan orang ada economic value of land. Apalagi kalau kita kaitannya dengan aglomerasi segala macam ya, munculnya kota. Jadi misalnya tadi ya, misalnya tadi, wah begitu dia mengkota, masyarakat katakanlah indigenous, lokal atau Betawi misalnya, kan menjadi seolah-olah nggak berkembang dia. Tapi jangan lupa di kota itu justru terjadi shifting, demanding a new skill kan, yang masuk ke situ. Jadi kalau lokalnya memang karena dia tidak bisa menyesuaikan, terutama pendidikan sih memang. Pendidikan dan kesiapan misalnya begini, di Arun atau di center-center Indonesia yang even di Freeport yang kerja kan bukan orang lokal kan. Di Jakarta teman-teman dari Minang, dari Sumatera Utara, dari mana itu nggak mau balik ke tempat asalnya, tapi dia justru ke kota. Jadi ada panggilan regional economy yang menyebabkan seperti itu. Memang kelihatannya itu yang merah tadi itu ya, wah ini masyarakat lokalnya jadi memang iya. Harusnya, nah di sini sebenarnya intervensinya adalah kalau misalnya dia bertani, produk pertanian yang sangat tradisional mungkin harganya murah, dia harus mulai juga mengupgrade ke, kalau istilah ekonomi adalah urban agriculture, agriculture produk yang nilai tambahnya lebih tinggi, misalnya dia ke horticulture atau even ke anggrek misalnya. Dan ini yang harus disiapkan oleh pemerintah untuk mengantisipasi ke sana. Kalau dia mengandalkan kegiatan ekonomi yang itu juga, mati aja. Sorry. Bahkan yang celaka memang mengerikan dalam konteks nasional lah, untuk padi. Kita kalah itu secara negara, terutama dalam konteks globalisasi. Jadi memang makin terbebas local agriculture activities di dalam konteks global bahkan. Kita tergusur itu sebetulnya bukan hanya intern antara urban and rural, tetapi ada orang lain berproduksi lebih kompetitif sehingga menggusur itu. Ada seperti itu. Saya selalu di kelas, well even tusuk gigi Cina yang kita pakai atau sumpit yang itu. Kita mengandalkan ke lokality teman-teman saya di Bojonggede, yuk kenapa enggak memproduksi tusuk gigi atau kalah kita Pak. Itu si Cina itu 3.000, kita nggak bisa. Jadi konteks tapi Bung Gamal udah memagari juga tadi bahwa analisis saya adalah locality di situ. Nah, tapi ini menjadi sangat ini ya. Jadi saya yang menarik sebenarnya tanah Bangkok, karena kemarin kami seminar mengenai urbanisasi. Di situ memang ada dorongan kuat, terutama dengan kapitalisme, global kapitalisme yang melihat tanah, terutama yang tidak saja di urban area tetapi adjacent urban area itu menjadi sasaran mereka kan. Ya. Nah, jadi ini yang bukan keinginan untuk land banking segala macam. Walaupun kemarin si mantan presiden real estate Amerika itu bilang Philadelphia aja kan dari Wharton, UPenn. Dia katakan memang itu Philadelphia pun baru sekarang memikirkan dengan nyata mengenai land banking. Nah, jadi ide-ide land banking itu mulai muncul lagi. Tapi ini mohon maaf nih, saya selalu kritiknya kemarin sebagai moderator di sesi kemarin tuh teman-teman yang di pemerintahannya nih, apakah itu di tata ruang, di Kemendagri atau di PU,
itu kan merubah lagi-lagi pada derajat terus property right, market mechanism yang dia ingin lawan dengan land banking, intervensi pemerintah. Yang terkadang nih teman-teman mohon maaf, di kementerian tuh terlambat dan bahkan nunggu sementara developer kan duitnya kan berkarung-karung dan tidak hanya duit yang dari sini, dari luar. Dan sekarang penguasaan private land makin besar. Nah ini mungkin untuk teman-teman di sini juga harus ada pemikiran ke sana ya. Jadi tanah itu ya. Jadi mengenai livelihood, yes, local community yang tidak mengupgrade dengan lingkungan sekitarnya pasti dia akan tergerus. Oleh karena itu intervensi pemerintah misalnya tadi benar, pendapatannya nggak ada, sekolahnya nggak bisa anak-anaknya itu. Makanya dia jadi treatment and non treatment dari itu ya. Justru di sini peran pemerintah untuk masuk ke situ, penguatan apalah namanya pemberdayaannya. Jadi itu. Nah tadi, ini dia ininya toko debat mengenai, saya bilang ya teman-teman di sekitar Cilung ya ilegal, nggak bisa, itu tidak terencana. Tapi whatever lah ya, Mbak Eli ya. Tapi ini menarik. Nah terus misalnya tadi ya, si petani pun dia biasa padi merubah ke singkong aja susah tadi. Apalagi langsung ke sektor formal industri misalnya. Nah itu dari kegiatan pertanian aja susah. Nah, jadi ini intervensinya di situ. Terus, mungkin ya, saya nggak tahu nih. Biasanya orang ekonomi memang lihat selalu kalau locality itu new geographic economy-nya Krugman misalnya, ya memang akan terjadi the center of gravity dari macam-macam ada di tempat-tempat itu ya. Okay. Ini sharing, ini memperkuat sebetulnya analisisnya itu ke Gamal ya. Kalau memang ini too long ya. Sebetulnya saya ingin melengkapi. Kayaknya ada ini harus ada dipikirkan juga. Mungkin itu. Terima kasih. Kalau too long. Saya boleh respons dulu ya Pak ya. Mungkin karena cukup banyak saya respons sedikit supaya saya bisa. Yang lainnya kayak penasaran juga. Iya, saya sudah bisa membuka pertanyaan buat yang lain. Pak Komara betul pada saat bilang ini adalah masalah property rights. Saya tidak membantah bahwa ada dilema property rights, bahwa ada orang yang punya hak terhadap properti dan kemudian dia mengeksekusi hak terhadap propertinya. Dalam hal ini negara mengeksekusi hak terhadap propertinya. Pertanyaan saya adalah negara mengeksekusi hak propertinya itu untuk apa? Kalau negara mau mendapatkan keuntungan finansial dengan dapat pajak dan segala macam silakan. Tapi jangan ngaku sebagai negara yang mengusung keadilan sosial kan gitu kan. Itu kan hipokrisi sebetulnya. Kita bilang negara Pancasila tapi kemudian property rights-nya adalah untuk mendapatkan pajak dari pembangunan gitu. Jadi menurut saya yang perlu dilakukan oleh negara adalah recognizing, mengenali. Recognizing itu bahasa mengenali bahwa negara punya hak terhadap property rights, termasuk misalnya kalau negara mau mengakuisisi tanah bengkok. Tapi kemudian untuk apa mereka memanfaatkan tanah-tanah komunitas atau tanah negara itu kan kemudian menjadi pertanyaan berikutnya. Bagi saya negara harusnya punya fungsi perlindungan juga terhadap warga negara dan mungkin perlu juga mengenali bahwa ada bentuk property rights yang lainnya. Barangkali misalnya tanah bengkok atau land bank itu kan bentuk property rights juga Pak, tapi bukan diasosiasikan kepemilikannya pada perorangan atau individu, tapi pada sebuah komunitas gitu. Nah, pada saat sebuah komunitas diberi otoritas untuk mengelola tanah itu, mungkin kita bisa lihat inovasi-inovasi yang kita nggak bayangkan sebelumnya. Bayangkan kalau petani-petani itu janjian untuk mereka bikin real estate sendiri, misalnya kecil-kecilan. Bisa aja kan, mereka mengeksekusi properti rights sendiri. Dari petani kemudian menjadi developer perumahan kecil-kecilan misalnya. Kalau mereka memang memutuskan itu, kan nggak soal mereka tadinya bertani, sekarang nggak bertani gitu Pak. Jadi poinnya adalah itu keputusan mereka dan mereka menimbang secara rasional. Yang kedua adalah komentarnya soal jadi kritik terbesar yang saya dapatkan untuk disertasi ini adalah
di era transnasional sekarang, saya berusaha melindungi kepentingan yang sangat lokal, gitu ya. Kepentingannya petani yang bertaninya 200 meter, 300 meter dari rumahnya. Gitu. Padahal kita udah diserang oleh tenaga kerja dari Cina. Gitu. Jadi kita harus bersaing secara global, sementara saya berusaha melindungi kepentingan yang sangat lokal. Jawaban saya sebetulnya dua hal. Yang pertama, menurut saya ada strategi yang memang hanya bisa diterapkan pada level lokal. Misalnya tadi perlindungan terhadap tanah tanah garapan, misalnya tanah pertanian. Tapi sebetulnya ada strategi yang bisa diterapkan di lintas lokalitas atau lintas geografis. Misalnya kalau kita merekognisi, mengenali bahwa ya ini inevitable, tidak bisa dihindari, ini pasti terjadi, maka yang penting adalah mengidentifikasi dampak dan siapa yang menghasilkan dampak itu harus menanggung biayanya. Logika sederhananya begini Pak, kalau ada developer besar mau membangun di situ, terus kemudian akan mengakibatkan 100 orang tidak bisa bertani, ya silakan, tapi silakan tanggung biayanya gitu. Tanggung biayanya dalam arti ya Anda ganti penghasilannya yang hilang selama sekian tahun ke depan sampai mereka bisa kemudian punya sumber penghasilan alternatif. Simpel menurut saya. Kalau developer besar itu tidak mau mengganti, maka kemudian siapa yang punya kewajiban? Ya negara yang punya aspek perlindungan. Kalau negara kemudian memasukkan itu dalam perhitungan atau kalkulasinya, maka sederhana kan, nanti akan keluar jaminan sosial yang jumlahnya sekian. Maka negara, kalau negara rasional ya, akan mulai berpikir begini, biaya sosialnya mahal, maka ini mungkin jangan dilakukan kalau kemudian taxnya yang masuk tidak lebih besar. Kalau pajak yang dihasilkan dari pertumbuhan industri atau pertumbuhan real estate lebih besar daripada jaminan sosial yang harus saya berikan karena orang kemudian tergusur dan miskin, nggak apa-apa saya lakukan ini. Tapi kalau kemudian pajak saya tekor nih, pertumbuhan industrinya cuma sekian, pajak saya tidak cukup untuk membayar jaminan sosial yang harus saya berikan untuk orang-orang yang tergusur dan kemudian jadi miskin, ya jangan dilakukan. Itu kan sederhana Pak, cost benefit analysis saja itu. Dan menurut saya jauh lebih sederhana dibanding kita berdebat tentang property rights atau yang lain gitu. Kira-kira begitu Pak Omar. Ya, Pak Boti silakan Pak. Berarti Ya, saya mau ini ngangkat lebih besar. Ada udah baca De Soto, Ya Pak. History of Capital. Jadi bagaimana negara yang berideologi kapital dengan sosial itu punya perbedaan dalam meningkatkan kesejahteraan bangsanya. Karena kasus Anda itu very micro. Sebelum kita harus nembaknya ke atas. Negara itu sebetulnya ada di mana? Karena kapital itu Cina pun akhirnya dia nyerah. Jadi ideologi dia kemudian dibuat satu kawasan Shenzhen. Iya. Itu yang jadikan model bagaimana kapitalisme itu dikembangkan, tapi dia tidak bertentangan dengan ideologi utamanya, komunisme. Jadi selama pengamatan kita kepada yang mikro-mikro itu, karena petani juga harus punya kemampuan berkapital, karena itu meningkatkan produktivitas ya. Jadi nggak mungkin dia basisnya cuma kambing makan rumput segala macam. Dia harus punya modal sebagai daya ungkit untuk meningkatkan ekonominya sendiri. Saya kira saya melihat situ. Kalau penjelasan secara umum, oke. Thank you. Saya setuju bahwa petani pun harus meningkatkan kapasitas, mungkin bukan produktivitas bahasanya Pak, tapi meningkatkan kapasitas untuk nanti kemudian berkontribusi terhadap kegiatan produktif. Pertanyaannya adalah yang bisa meningkatkan kapasitas petani itu kan siapa? Kalau kemudian misalnya saya lihat di dalam studi kasus yang saya amati, ada upaya untuk melatih kembali petani untuk bisa berkontribusi di industri, atau upaya untuk mengkorporasi industri masyarakat. Misalnya yang tadinya masyarakat hanya bertani tapi kemudian disediakan fasilitas untuk pengalengan atau fasilitas untuk memarketkan kapital. Betul, artinya saya tidak keberatan kalau negara itu mau menjadi kapitalis murni, tapi
kapitalisme real dalam arti bukan membiarkan kapital menang gitu loh Pak, tapi memfasilitasi sehingga orang-orang seperti petani itu bisa terlibat dalam proses kapitalisme itu. Maksud saya begitu. Pokoknya bukan yang ini surplus. Kapitalisme itu kan meningkatkan surplus ya. Oh, setiap kegiatan ekonomi perlu kapital. Betul. Terima kasih Pak Mati. Pak, iya. Jadi menyambung sedikit dengan Profesor Gorty ya, sebenarnya saya mau makasih udah banyak membuka tentang bagaimana hubungan antara desa kota. Saya tertarik sebenarnya dengan tadi ada diagram dari daerah desa ke kota itu tadi yang ada balik dari urban ke desanya tadi ya Mal ya, yang paling depan agak-agak depan banget itu. Nah, karena dari sini saya sebenarnya punya gambaran yang ya ini tapi yang basicnya aja gitu antara rural sama urban gitu. Sebenarnya kalau yang saya lihat sebenarnya juga ada sebuah alternatif pandangan yang gini, yang melihat sebenarnya kalau ini terjadi karena ada pembagian antara rural sama urban gitu. Jadi apapun yang terjadi tetap nanti daerah rural ini akan berkembang jadi urban dan makin terkikis dan makin ada orang yang bertinggal. Tapi dengan ada sedikit pandangan radikal bahwa sekarang sebenarnya loopnya nggak perlu kayak begini gitu, karena ini bakal terjadi terus. Yaitu sebenarnya nganggep bahwa si rural itu sebagian dari urban, artinya nggak ada kata-kata dia tertinggal lagi, tapi dia sebenarnya bagian dari urban. Makanya si urban ini sampai pertaniannya juga self sufficient. Jadi dalamnya itu urban yang gede, kecilnya itu ada kota ke rural gitu. Nah ini sebenarnya ada kalau melihat ada petani yang tertinggal segala macam, sebenarnya yang diputus itu adalah si garis tengahnya, antaranya itu mungkin ya dibilang perantaranya, middleman yang diputus. Jadi sebenarnya apa yang didapat si rural itu langsung dikasih ke urban, dan keuntungan yang dapat di urban itu langsung masuk ke rural gitu. Jadi picture seperti ini sebenarnya nggak harus berupa loop, ada alternatif lain gitu, mungkin itu ya. Terima kasih. Yang digambarkan oleh Bu Yulia itu mirip sekali dengan yang ditulis, saya lupa siapa yang nulis, Bu Henry mungkin ingat, Planetary Urbanization. Saya lupa siapa yang nulis, saya juga lupa. Tapi kalau nggak salah Neil Brenner menulis tentang Planetary Urbanization. Kenyataannya adalah seluruh planet bumi kita sekarang adalah daerah urban sebetulnya. Jadi bahkan daerah-daerah, kalau kita ke Lembang kan banyak daerah pertanian ya. Tapi pertanian itu kan sebetulnya adalah untuk mensuplai daerah-daerah wisata. Jadi dia sebetulnya mensuplai daerah perkotaan juga, dan kemudian banyak orang yang berwisata ke daerah pertanian. Jadi dia sebetulnya melayani kebutuhan perkotaan atau kebutuhan urban juga gitu. Tantangannya adalah saya menyadari bahwa ada fenomena seperti itu. Tapi yang saya mau bicarakan adalah perubahan geografis. Jadi karena perubahan geografis, kenyataan kita bisa lihat mana yang desa dan mana desa itu berhenti menjadi kota. Gitu. Jadi problem utamanya adalah karena saya mau bicara soal perubahan geografis dan bagaimana dampak dari perubahan fisik itu. Saya harus berulang-ulang menegaskan bahwa penelitian saya adalah tentang perubahan tata guna lahan, dan karena tata guna lahan maka ada aspek yang sangat fisik di situ. Dari tadinya tanah pertanian berubah menjadi sesuatu yang lain, itu yang saya amati, dan itu sebabnya diagramnya masih terputus. Tapi saya menyadari bahwa yang dijelaskan Bu Yulia itu relevan gitu. Bahwa memang sekarang planet bumi itu sudah urban sebetulnya. Kita nggak bisa lagi bilang ada daerah urban dan rural, karena kenyataannya semuanya adalah bagian dari satu sistem besar. Mbak Sri. Oke, sebelumnya terima kasih atas presentasinya, sangat-sangat membuka wawasan, dan saya suka sekali dengan beberapa kutipan-kutipan yang diambil secara nyata gitu, bahwa ada upaya untuk melihat dari berbagai level ya, dari lurahnya, dari aktivisnya, dari warganya. Mungkin yang menarik dari juga tadi yang disebutkan oleh komentar sebelumnya soal selain dari konsep urbannya ini, sebenarnya saya juga melihatnya
rural urban tuh mungkin dan desa kota tuh bisa beda definisinya, karena ya sesederhana sekarang yang terakhir kan ada kondisi policy yang 10 destinasi wisata di Indonesia itu kan udah jelas banget bahwa ada intervensi relasi kapital dan lain-lain. Mungkin yang saya ingin tanyakan adalah ketika kita bicara soal geografi, di mana posisi dari human capital dan social capital dalam geografi tersebut. Karena misalnya gini, saya tertarik ketika ada bahasan mengenai gerakan aktivisme warganya sendiri ketika petaninya turun ke jalan dan memprotes. Tapi yang disayangkan adalah setelah itu apa gitu? Apakah ada perubahan signifikan dari gerakan aktivisme tersebut dalam decision making process, dalam perencanaannya, atau itu masih sebuah noise, masih sebuah kayak itu sesuatu yang bisa diredam dengan bagaimana kita berikan saja mereka social policy, akses kesehatan, akses pendidikan, dan ada perubahan jadi dari agraris masyarakat agraris menjadi masyarakat yang industri yang tadi ternyata ya udah anak saya nanti akan jadi pekerja di pabrik, tapi ya generasi saya masih bertani. Kalau kita bisa proyeksikan mungkin 10 tahun lagi Salatiga akan menjadi tidak ada lagi sawah atau bagaimana. Maksudnya mungkin saya ingin mendapatkan penjelasan soal itu, bagaimana ada gap soal sosial dan human capital. Mbak Sri masih di CM ya? Jadi gini, saya punya full disclosure bahwa saya memang tertarik dengan isu-isu advokasi. Tapi problem utamanya setiap kali saya berhadapan dengan figur otoritas pemerintah adalah mereka tidak terlalu tertarik bicara soal HAM. Jadi pada saat kita bicara soal social capital dan human capital, kalau kita bicara soal warga marginal itu punya hak juga gitu. Ini adalah topik pembicaraan yang leading to nowhere. Jadi akan sulit sekali untuk kemudian menghasilkan hasil diskusi yang produktif. Padahal saya merasa kita sungguh-sungguh harus memperhatikan hak warga marginal, kan begitu ya. Jadi pendekatan saya agak sedikit berbeda. Pendekatan saya adalah saya harus bisa menunjukkan secara sangat utilitarian bahwa ada dampak real dari sebuah kebijakan gitu. Dan mudah-mudahan dengan menunjukkan itu kemudian mereka mau berpikir tentang hak. Social capital setelah tahun 2010 tadi saya cerita bahwa ada ratusan orang yang berdemonstrasi, beberapa orang kemudian diproses oleh polisi. Kata-katanya diproses karena nggak boleh dibilang ditangkap, dan kemudian dibebaskan karena ada dorongan yang sangat besar dari masyarakat, dan kemudian kepolisian khawatir terjadi kerusuhan besar saat itu. Dan ini di Jawa Tengah ya, di Jawa Tengah kan cukup saya nggak bisa bilang pasif, tapi adem ayem gitu ya kira-kira. Jadi untuk demonstrasi yang besar yang melibatkan sampai ada usaha represif untuk menangkap tokoh-tokoh yang melakukan demonstrasi, itu juga sesuatu yang besar gitu ya, di Jawa Tengah, di Salatiga saat itu. Jadi sebetulnya pergolakan itu tidak kecil dan signifikan. Apakah saya kemudian melihat ada perubahan proses perencanaan sehingga kemudian lebih banyak melibatkan warga? Saya nggak menemukan bukti untuk itu. Dan karena nggak ada buktinya, jadi karena saya nggak bisa melihat trace-nya gitu ya, jejak bahwa dorongan yang begitu besar itu terus mengubah cara bekerja pemerintah dalam merencanakan, ya memang tidak bisa dilaporkan di sini dalam penelitian. Maka kemudian itu sebabnya pendekatan saya adalah, ini loh Pak, angkanya segini, Bapak menghasilkan kemudorotan bagi setiap warga yang tergusur itu. Pendekatan saya seperti itu, karena pendekatan itu menurut saya jauh lebih efektif untuk ya tanda kutip membuka mata pengambil kebijakan kira-kira begitu. Karena ternyata yang demo kemarin itu nggak ngaruh juga gitu. Pak, Bu Elsa. Terima kasih sudah meneliti tempat kelahiran saya. Waduh.
Kambingnya masih banyak, Bu. Ya, Kambing saya apa tertarik dengan dialog tadi imajiner kamu sebagai Gamal dengan katakanlah bupati yang mau merubah, kamu bilang X lalu kerugiannya Y, bisa nggak Bapak mengganti Y tadi ya? Katakanlah pasti jawabannya ada hitungan sosial dan sebagainya ya. Tapi sejauh yang Gamal ketahui ada nggak sih cara yang jitu gitu? Karena kita sudah membayangkan pasti itu dihitung dan pasti ujung-ujungnya juga ada konflik dan sebagainya gitu. Yang kaitannya dengan sustainabilitas atau apa ya, warga itu tetap dia nggak berkurang kualitas hidupnya. Sejauh ini ada nggak solusi yang jitu sebetulnya? Karena udah kebayang pasti hitungan itu ada dan meleset dan sebagainya, karena itu kan hitungan sifatnya kuantitatif ya. Pak Boti udah nggak ada di ruangan ya. Jadi ada Itu indikator apa? Enggak, gini, maksud saya gini, ada banyak stigma yang diberikan untuk penelitian yang sifatnya kuantitatif. Menurut saya sebetulnya tidak ada yang salah dalam penelitian kuantitatif kalau itu dilengkapi dengan aspek kualitatif. Jadi problemnya dengan cost benefit analysis selama ini adalah cost benefit analysis itu dilakukan secara agregat, Bu Elisa. Jadi misalnya begini, cost benefit analysisnya adalah ada penggusuran itu kemudian menghasilkan biaya sosial sekian, tapi kemudian nanti kita akan menghasilkan uang pajak. Nah, uang pajak secara agregat kota akan untung karena walaupun kita kehilangan aset sekian, tapi sebetulnya nanti pemasukan dari pajak akan bisa meng-offset itu, kira-kira begitu. Tapi kalau kita lihat secara kualitatif kan, kalau kita wawancara warga, kalau kita ngobrol, memperhatikan grup, saya bilangnya specific interest groups gitu ya, jadi grup dengan ketertarikan atau fokus yang khusus gitu ya, kan sebetulnya ada biaya-biaya lain yang mungkin tidak tercakup di dalam cost benefit analysis itu gitu. Biaya sosialnya itu yang sebetulnya harusnya masuk. Nah, menurut saya sebetulnya yang salah bukan cost benefit analysisnya, tapi identifikasi biayanya sebetulnya. Jadi upaya yang saya lakukan adalah berupaya mengidentifikasi biaya yang sebelumnya tidak teridentifikasi. Begitu itu teridentifikasi, itu cuma soal exercise exercise matematis aja. Nah, apakah pemerintah akan mau memasukkan komponen biaya sosial itu atau enggak? Saya nggak tahu. Tapi kan kecenderungannya sejak 2014 kan kita punya BPJS. BPJS itu dari mulai tenaga kerjaan, kesehatan, dan dulu juga bahkan sempat dibahas di Bappenas, BPJS mengkompensasi biaya-biaya sosial seperti ini dalam bentuk jaminan sosial. Jadi saya cukup optimis bahwa di masa depan bisa saja, tapi ini mungkin perlu dilakukan secara nasional gitu ya. Mungkin kalau ada sesuatu peristiwa yang misalnya bencana atau penggusuran dalam skala yang sangat besar yang proyek nasional, barangkali perlu difikirkan juga bagaimana pemerintah mengkompensasi peristiwa-peristiwa tersebut. Masih ada? Terakhir ya? Atau kita masih butuh 1-2 lagi atau yang terakhir? Kira-kira masih banyak nggak kalau Masih banyak? Kayaknya bisa, soalnya ini bisa seru sebenarnya. Hah? Katanya Pak Yadi sendiri mau nanya. Terlalu banyak kayaknya. Kepala banyak banget, catatnya banyak banget ini. Silakan. Kalau nggak ada yang nanya lagi, Pak Omar lagi. Kalau nggak ada yang nanya lagi, kita Pak Omar nanya lagi. Itu dia. Tukang kompor tuh. Silakan. Ya, saya Pratama dari geografi. Kebetulan ini kan bahasanya sangat geografi sekali. Jadi kalau saya lihat dari penelitiannya itu lebih ke gimana kita melihat bahwa perubahan sebuah wilayah misalnya itu tidak hanya dilihat dari segi fisik, itu juga ada dimensi sosial dan lain sebagainya. Dan itu yang saya lihat di penelitian ini, ada ketidaksinambungan antara perubahan dimensi fisik dengan dimensi sosial budayanya itu, misalnya bagaimana pendidikannya dari orang-orang yang ada di sana. Jadi yang menjadi pertanyaan dari saya di situ ada peran pemerintah dalam menyelesaikan gap yang terjadi di masalah tersebut. Jadi kalau saya lihat dari itu misalnya ada misalnya biaya ganti rugi dan lain sebagainya. Bagaimana sih pendekatan dari pemerintah? Kalau kita hanya memberikan misalnya hanya sekedar uang
itu kan tidak menyelesaikan masalah. Jadi kalau menurut dari bapaknya sendiri, menurut bapak lebih bagusnya seperti apa dalam menyiasati masalah tersebut? Ini agak mirip dengan pertanyaan yang Mbak Sri tadi soal human capital sebetulnya, dan mudah-mudahan saya tidak terlihat seperti orang yang tidak peduli dengan human capital ya, karena saya nggak bicara soal pelatihan dan lain-lain. Masalahnya begini, kalau Anda udah 20 tahun kerjanya nyangkul, kayaknya Anda nggak bisa kerja yang lain, dan itu realita gitu. Jadi tadi Pak Goti bilang soal peningkatan kapasitas dan produktivitas dan segala macam. Realitanya adalah kalau Anda sudah 20 tahun nyangkul, Anda mungkin nggak bisa bekerja yang lain. Jadi untuk satu generasi ini adalah generasi yang hilang, dan satu-satunya solusi yang terbaik menurut saya adalah kompensasi, gitu ya. Tapi kalau kita bicara soal generasi anaknya, maka kemudian ada aspek human capital di situ. Tadi kan ada kutipan yang soal anak saya mau lulus SMA dan setelah ini kerja di pabrik. Jadi bahkan mereka yang sudah tergusur dari lahan pertanian itu, mereka juga menyadari bahwa kehidupan itu harus berubah. Saya tidak bisa terus-menerus bergantung pada lahan pertanian. Suatu saat saya mungkin harus terlibat dalam industri yang kapitalis, tapi kan ada waktu yang dibutuhkan. Nah, pemerintah mungkin harus sensitif terhadap tadi, kan saya bicara soal time compression ya, bahwa dimensi waktunya tidak selalu sejalan, bahwa masyarakat bisa berubah dan mau berubah. Kita harus percaya bahwa masyarakat mau berubah, tapi perubahan di dalam masyarakat itu biasanya terjadi lintas generasi, gitu. Jadi akan ada selalu generasi yang hilang kalau kita bicara soal penggusuran atau displacement. Generasi yang hilang itu yang perlu diperhatikan. Nanti generasi belakangnya setelah itu dia akan mau berubah dan dia akan mau menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru, dan silakan sediakan human capital buat mereka. Tapi kalau kita tidak memikirkan generasi yang terpotong saat ini, maka akan ada banyak biaya sosial, pengangguran, kemiskinan, dan seterusnya. Kalau memang kita mau bicara soal keadilan sosial, generasi yang sekarang yang akan hilang itu yang perlu diperhatikan menurut saya. Oke, saya. Pak Yadi mau tanya. Oh, saya selesai. Enggak, ada sesuatu yang menurut saya agak penting yang saya pribadi melihat ini. Memang Mas Gamal agak sedikit sopan dia untuk mengungkapkan sesuatu, karena sangat settle, agak nggak kayak Gamal sebenarnya. Itu perlu diketahui itu. Ya, tapi memang dia sangat hati-hati dalam mengungkap. Dia hanya mengatakan apa yang menurut dia ada proven evidence di dalam akademiknya, sangat scholar. Dan itu kelihatan. Walaupun sebenarnya kadang-kadang saya menginginkan dia bicara agak lebih keras untuk hal yang seperti ini. Karena satu hal umpamanya dia kan ingin mengatakan kalau look, ini pembangunan yang ada sekarang ini salah. Yang namanya pembangunan itu ternyata memiskinkan, dan itu kan dengan hati-hati dan pelan-pelan. Tapi pernyataan itu yang sebenarnya tadinya saya berharap dia bisa keluarkan, tapi mungkin karena ini di kampus, jadi pelan-pelan dan dari analisis yang sangat tajam dan arsitektur ya, itu kelihatan sangat tajam di situ, dan sangat akademis in a way. Dan saya sangat senang Gamal bisa melewati itu dan bisa membuktikan apa yang sebenarnya, perkataan yang sebenarnya kita mungkin sangat gampang mengatakan tidak seluruhnya pembangunan itu mengayakan dan seterusnya, tapi itu kan kata-kata yang sebenarnya di kita kan seperti jargon, dan kita biasa juga nah ini dibuktikan dengan sangat hati-hati dengan diagram dan seterusnya. Dan di kepala saya kemudian saya berpikir jangan-jangan pengetahuan kita tentang arsitektur, pengetahuan tentang membangun dan segala macam perencanaan perlu kita definisikan ulang. Dan mungkin yang pertanyaan saya kemudian, ini mau diapain dengan pemerintah kita? Enggak, masalah sekarang ini banyak wali kota yang dari arsitek semua yang saya belajarnya Ini apa Gamal for DKI 1? Ya sebetulnya terima kasih untuk semua komentarnya. Sebetulnya walaupun saya hati-hati, tapi kalau audiensnya jeli kan
pasti bisa melihat kecenderungan Ya. politik saya sebetulnya. Wih. Maksudnya kecenderungan politik itu bukan siapa yang saya pilih, karena saya Keluar tapi maksud juga saya, ya. tapi maksud saya adalah Lagi persuasif lagi. kecenderungan sikap politik saya, maksud saya begitu. Kecenderungan sikap politiknya adalah bahwa saya menganggap ada ketidakadilan dalam proses pembangunan. Mau diapain? Saya terus terang nggak tahu, karena ada problem utama menurut saya, banyak pengambilan keputusan yang tidak didasari oleh penelitian empiris. Yang saya tidak bisa mengubah pemerintah kita, yang saya bisa lakukan adalah mensuplai pemerintah kita dengan penelitian empiris tadi itu. Apakah akan dibaca saya nggak tahu. Bagaimana, mungkin saya perlu masukan dari audiens, dari Mas Edi sendiri. Justru itu. Bagaimana kemudian tolong dibantu. bagaimana pemerintah mau mendengarkan penelitian seperti ini? Saya bisa sharing sedikit aja, Ya. terutama untuk teman-teman. Enggak, sebentar aja nih, untuk teman-teman yang muda ya. Ini gini, Oh, karena udah di ini karena saya gaul dengan PWK, sebetulnya pada derajat tertentu pro kapitalisme teman-teman di Untar. Tetapi ternyata begitu saya masuk ke sana, justru mereka juga anti terhadap global, ya. Nah tapi saya begini. Tapi jualannya realistis program. Nah makanya itu yang saya bingung ternyata. Tapi gini, jadi mereka itu beberapa minggu yang lalu ngundang wali kota Berlin, pasti dengar kan di media kan. Iya. Dan si Berlin itu karena dia sosial demokrat, jadi dia memang mengusung. Nah saya justru ingin appeal kepada teman-teman di UI, dia tuh sekarang ingin memperdalam mengenai social city. Jadi city yang tentunya dimensi human, dimensi sosial tinggi, whatever the definition. Dan Prof Yandi itu ininya. nah oke, makanya maksud saya gini, kalau misalnya ya teman-teman ekonomi dibilang sangat neolib misalnya, market force, liberalism and so on and so on. Justru sekarang kalau memang ada, bukan gerakan sih, ini nggak bisa yang marginal itu tergerus. Nah mungkin perlu juga anda yang muda nih, saya udah putih nih, sama Prof Goti mana tuh? Udah putih habis lagi rambutnya misalnya. Mungkin perlu ada dipelajari lagi mengenai social city, walaupun itu agak berbau Jerman karena Pak Jo Santoso lulusan sana ya, Hannover dan Berlin. Tapi kemudian diwarnai oleh ini sekarang land banking kayaknya didambakan oleh banyak orang. Itu bagus sekali. Ini Bangkok. Ini menunjukkan sesuatu. Ya makanya itu pentingnya land banking. sekarang saya lempar aja ke anda yang muda untuk mendalami itu. Apalagi Prof Gun, City with the Human Face. Dia sangat, yang dibangun tuh bukan bangunan-bangunan ginilang-gilang infrastruktur, itu orangnya. Tapi itu karena nggak mudah kan. Karena dengan kapitalis yang dia miliki itu, penguasaan tanah kan dengan itu. Lalu whatever itu dia dikuasai oleh para pemodal itu. Tapi kita nggak bisa kemudian diam aja. Nah sekarang yang bagaimana anda membangkitkan katakanlah strategi dan taktik untuk memperkuat masyarakat tadi, social city lah kalau dalam konteks kota. Kalau bahkan Prof Goti sebenarnya saya pengen bilang juga, pengen gurauin juga, berarti kita harus agak sosial. Komunisnya kan nggak boleh. Sorry ya, kiri kan nggak boleh misalnya, and so on. Itu aja, sharing aja untuk pemikiran teman-teman yang muda nih. Ada baiknya sekaligus karena sudah hampir ditutup, barangkali Mas Gamal bisa menyampaikan dari Anda sendiri, kira-kira further research apa sih yang perlu digali lebih lanjut, sehingga kan kita harapannya ini tidak berhenti di presentasi hari ini saja, tapi meluas dalam arti selain implikasi terhadap kebijakan dan sebagainya, tapi secara akademik juga mungkin pengetahuan ini di-extend kemana kalau dari Gamal sendiri? Jadi itu pertanyaan Bu Mika adalah agenda riset saya 10 tahun ke depan. Bukan hanya Anda, tapi mungkin lain juga. Untuk mendukung calon wali kota. Tapi saya kayak ngerasa dites gitu. Ini kayak tes mau masuk kerja gitu. Kan Gamal yang buat UI juga sih. Iya. Ini bisa jadi agenda dari Ini waktu di Agenda besarnya sebetulnya displacement, Bu Mita. Jadi yang disebut displacement yang saya bisa teliti adalah ini. Yang saya bisa teliti dan saya tertarik saat itu 2 tahun yang lalu adalah orang yang
tergusur dari lahan pertanian gitu. Tapi bentuk displacement kan macam-macam. Ada yang voluntary dan ada yang involuntary. Menurut saya bentuk displacement itu banyak terjadi juga di perkotaan, dan displacement itu tidak hanya yang sifatnya saya tergusur dari tanah saya gitu, tapi bisa juga misalnya saya tadinya bisa kerja di tempat ini tapi sekarang tidak bisa, ada masalah akses dan lain-lain. Saya kebetulan tertarik dengan perubahan, jadi itu tadi agenda besarnya yang kalau memang menurut audiens kalian mau dikembangkan, silakan gitu ya. Tapi buat saya pribadi, saya tertarik dengan perubahan fisik geografis kota itu. Bentuk displacement yang sangat besar sekarang adalah di Sumatera, perubahan kelapa sawit sebetulnya. Jadi hutan yang kemudian sekarang menjadi perkebunan. Jadi kan kelihatannya kan perubahannya tetap vegetasi gitu ya. Tapi sebetulnya kan dampak sosialnya besar sekali gitu. Dan dampak sosialnya bukan dihasilkan oleh perubahan fisiknya dari hutan ke hutan lagi. Tapi dampak sosialnya adalah yang tadinya aksesibel untuk publik kemudian menjadi terkorporasi, menjadi milik usaha besar gitu. Nah, saya tertarik melihat itu, dan itu bisa diamati both secara fisik dan secara sosial gitu. Resourcesnya saya belum punya. Nah, di sini kebetulan ada orang yang punya drone dan bisa dan punya bisnis dan bisa mengembangkan. Tapi resourcesnya, sumber dayanya, uangnya saya belum punya. Itu agenda saya 2 tahun ke depan mudah-mudahan. Environment juga ya. Sorry? Tadi tidak hanya sosial Lingkungan. Iya. Tapi lingkungan juga. Saya nggak bilang saya nggak tertarik dengan lingkungan, tapi kalau kita bicara sustainability, saya lebih tertarik terhadap economic sustainability. Karena dampaknya real. Kalau orang sudah miskin, maka kemudian kan tidak bisa berpikir untuk lingkungan gitu ya. Jadi bagaimana dia diminta untuk ya jangan buang sampah sembarangan, atau sementara dia makan aja juga susah. Jadi saat ini ketertarikan utama saya itu. Tapi ya saya sadar bahwa ada agenda yang Ini besar. sangat beririsan dengan dengan politik-ekologi. Betul. Itu saja sih, biar nyambung terus. Oke, baik.